Pemirsa, tuan rumah Piala Dunia Meksiko siap menyambut pembukaan Piala Dunia pada Jumat pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Masyarakat pun dijangkiti demam sepak bola. Demam sepak bola seketika menghidupkan suasana di Mexico City seiring dimulainya pembukaan ajang akbar Piala Dunia 2026. Ribuan supporter dalam negeri hingga mancanegara memadati kawasan ikonik Angel of Independence serta area sekitar Stadion Azteca untuk menyuarakan dukungan. Di tengah berbagai tantangan internal yang sedang dihadapi negara, momentum bersejarah sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada ini disambut optimis oleh para fans sebagai panggung pesta budaya dan kuliner yang ramah bagi dunia internasional. Kendati diselimuti euforia, gelaran olahraga terbesar di jagat raya ini memicu pro dan kontra di kalangan warga lokal. Salah satunya penutupan jalur protokol dan pembatasan transportasi umum yang berdampak langsung pada aktivitas warga. Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 Jumat dini hari diprediksi akan menjadi yang termegah. Untuk pertama kalinya, pembukaan diselenggarakan di 3 lokasi terpisah di negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Upacara pesta pembukaan Piala Dunia 2026 11 Juni mendatang akan mencetak rekor dan sejarah. Pembukaan dipusatkan di Estadio Azteca, stadion legendaris yang tercatat sejarah sebagai stadion pertama di dunia yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan sekaligus laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah edisi 1970 dan 1986. FIFA memastikan Piala Dunia 2026 menghadirkan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menyelenggarakan 3 upacara pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setiap upacara dimulai 90 menit sebelum pertandingan pertama yang digelar. Upacara pembukaan di Meksiko menampilkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas negara. Di Kanada, pembukaan akan mengusung konsep musik pop kontemporer dalam acara yang digelar di Toronto Stadium. Sementara di Amerika Serikat, upacara pembukaan digelar bergaya Hollywood di SoFi Stadium dengan pertunjukan megah yang melibatkan sejumlah musisi dunia. Dalam turnamen tahun ini menghadirkan berbagai perubahan besar termasuk jumlah peserta yang lebih banyak dan format kompetisi yang diperluas. Dengan sejumlah rekor dan inovasi baru, Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan akan menjadi salah satu edisi paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan komentar terkait keputusan Amerika Serikat yang menolak tim nasional Iran untuk tinggal di wilayah Amerika Serikat selama Piala Dunia FIFA 2026. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Mexico City. Presiden Meksiko menjelaskan FIFA meminta dukungan dari pemerintah Meksiko untuk menampung delegasi Iran. Permintaan tersebut diterima oleh otoritas Baja California dan klub lokal Solos de Tijuana yang kini menjadi basis mereka. Menurut Sheinbaum, tim Iran akan tinggal di kota perbatasan Tijuana dan dari sana mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai kota di Amerika Serikat tempat pertandingan Piala Dunia berlangsung. La selección de Irán y sus acompañantes, su equipo, no pueda pernoctar en su país. Más allá de que nosotros somos partidarios de que debe abrirse el mundo y que somos partidarios de la paz, cada país tiene su política y en esa perspectiva
también nosotros somos partidarios de la autodeterminación de cada país en sus decisiones. ¿Qué hicimos nosotros? Facilitar. Entonces no se permitió la entrada de todo el equipo de Irán. Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo y dijimos sí, claro que sí. Pusimos todas las instalaciones de Tijuana. Agradecemos, ¿cómo se llama el equipo de Tijuana? A los Xolos de Tijuana que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al gobierno de Baja California que dio todas las facilidades. Tidak hanya timnas Iran, Meksiko juga menyambut hangat kedatangan tim-tim peserta lainnya termasuk Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja tersebut disambut tradisi masyarakat Meksiko dan antusiasme penggemar yang memadati bandara. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen Meksiko sebagai salah satu negara tuan rumah. Pemirsa, Piala Dunia 2026 akan resmi dimulai dengan laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. El Tri memikul ekspektasi besar untuk membuka turnamen dengan kemenangan. Seluruh mata dunia akan tertuju ke Stadion Azteca, Mexico City saat Meksiko menantang Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Laga ini menjadi pertandingan pertama dalam format baru Piala Dunia yang kini diikuti 48 negara. Meksiko datang dengan modal meyakinkan. Pasukan Javier Aguirre tercatat tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir dan diunggulkan untuk meraih 3 poin di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Namun Afrika Selatan bukan tanpa peluang. Tim asuhan Hugo Broos kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 dan siap memberikan perlawanan sengit meski berstatus underdog. Menariknya, duel ini merupakan ulangan laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu Afrika Selatan berhasil menahan Meksiko 1-1. Kini 16 tahun kemudian, kedua tim kembali dipertemukan dalam momen bersejarah. Apakah Meksiko mampu memulai perjalanan di rumah sendiri dengan kemenangan? Ataukah Afrika Selatan kembali menjadi batu sandungan di partai pembuka? Jawabannya akan tersaji di panggung terbesar sepak bola dunia nanti. Ya, ribuan orang dari berbagai negara menjadi relawan Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Meksiko. Dengan antusiasme tinggi, para relawan menyiapkan berbagai detail jelang pertandingan. Lebih dari 3.000 relawan melakukan sejumlah persiapan jelang laga Piala Dunia 2026 di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko. Para relawan datang dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, hingga Maroko. Relawan asal Kolombia David Zamora mengaku senang dan antusias. Ia tak menyangka bisa terpilih bersama ibunya di antara lebih dari 1 juta orang yang mendaftar. Fervor, o yo siento una emoción muy grande porque desde muy niño a mí me inculcaron México, siempre he amado México y México me ha dado mucho. Y ahorita vivir un mundial, estar en el país donde se va a celebrar la sede. En las 16 ciudades tuvimos más de 1 millón de aplicaciones de diferentes partes del mundo. Resaltan países como Estados Unidos, Marruecos, México. Marruecos pues porque acaba de celebrar también un mundial y trae como toda esa cultura de Brasil. Y bueno, de allí pues bueno, se fueron distribuyendo, ¿no? Aplicaron a Guadalajara. Stadion Akron di Guadalajara, Meksiko menjadi penyelenggara 4 pertandingan selama babak penyisihan grup. Dengan kapasitas 48.000 penonton, Stadion Akron juga menjadi tuan rumah bagi timnas jumlah negara seperti Spanyol, Uruguay, Kolombia, hingga Korea Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wasit asal Somalia Omar Artan disambut hangat oleh warga Somalia saat tiba di tanah kelahirannya setelah dilarang masuk oleh Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026. Warga mengaku kecewa atas keputusan Amerika sebab keputusan tersebut dinilai tidak adil.
Sebelumnya, Omar Artan dipanggil untuk memimpin sejumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Namun ketika tiba di Miami, Omar Artan ditolak Amerika Serikat karena diklaim memiliki keterkaitan dengan anggota organisasi teror setelah diperiksa selama 11 jam. Usai keputusan tersebut, Omar kembali ke tanah kelahirannya dan disambut bak pahlawan oleh warga Somalia. Sejumlah warga memegang foto Omar sebagai rasa bangga terhadap pencapaian Omar sebagai wasit nomor 1 di Afrika. Sementara itu, warga Somalia mengaku kecewa atas keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat sebab keputusan tersebut dinilai tidak adil. maadaama anaga naqasjigay wiilkeedina oo ka reebay inuu matalo xulka qaranka Soomaaliya markeedu ugu horeeyay oo garsoore Soomaaliyeed oo ka qayb gala World Cup ay noqon lahayd taariikh weyn ay noqon lahayd laakiin taariikhdaas ma noo suurtageli waayo Mareykanka ayaa naga carqaladeeyay iyo xukunka Trumpna waan baareenaynaa waxaan u jeedinaynaa garsooreena heerka caalami Soomaaliya in oo World Cup soo socdo insha Allah kan u soo horeeyo Sacuudi lagu qaban doono. Pada usia 34 tahun, Omar masih memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di Piala Dunia mendatang. Sebagai wasit yang telah diakui di benua Afrika dan memenangkan penghargaan wasit pria terbaik CAF 2025, Omar tidak ambil pusing dan fokus terhadap karirnya di masa depan. Sebelumnya pemirsa, Amerika juga sempat menolak visa sejumlah official delegasi timnas Iran. Menanggapi keputusan itu, Menteri Olahraga Iran yang juga visanya ditolak Amerika Serikat menyebut Amerika Serikat tidak profesional sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menyampaikan rasa kecewanya saat sejumlah visa milik pejabat dan staf timnas Iran untuk Piala Dunia ditolak. Ia juga dengan tegas menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah tidak profesional. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa timnas Iran akan menghentikan pertandingan jika ada provokasi yang menyinggung Iran selama gelaran Piala Dunia 2026. شکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف در حال انجام هست. ما هم بر اساس قوانینی که فیفا داره منشور. Menanggapi sejumlah visa supporter, staf timnas dan pejabat yang ditolak hingga memulangkan wasit Omar Artan dengan berbagai alasan, Donald Trump buka suara terkait hal tersebut. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil untuk memastikan keamanan negaranya. Ia juga mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia yang paling sukses. Successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly. Well, we're working on it very closely to make sure the right people come into our country. Menanggapi isu terkait visa staf timnas Iran yang diblokir Amerika Serikat, wasit Somalia yang dipulangkan hingga tiket supporter yang dicabut, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan masih mencari jalan keluar terbaik untuk kelancaran Piala Dunia 2026. Ia juga menyampaikan rasa bahagianya ketika Iran bisa berpentas di Piala Dunia. I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup. And I'm proud of the work of my team and grateful to the administrations of the three host countries for having cooperated with us to make this happen. And there are some issues that we are still dealing with, of course, to make sure that everything goes in the right way.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun publik beramai-ramai menyoroti perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Seperti apa penyambutannya? Berikut informasinya. Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara. Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah. The Three Lions tampil beringas pada laga uji coba internasional di Orlando, Amerika Serikat menghadapi Costa Rica. Inggris mendominasi jalannya pertandingan dan menghabisi Costa Rica dengan skor 3-0. Timnas Inggris menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Sejak peluit awal dibunyikan, Inggris mengambil inisiatif serangan dan berhasil membuka keunggulan melalui umpan cutback yang berhasil dimanfaatkan Declan Rice menjadi sebuah gol pembuka. Skor 1-0 untuk Inggris di menit awal terus bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pasukan Thomas Tuchel kembali menguasai pertandingan. Di menit ke-68, Anthony Gordon berhasil menggandakan keunggulan melalui titik putih. Menjelang laga usai, Inggris memastikan kemenangan melalui gol penutup Ollie Watkins di menit ke-87 yang berhasil memanfaatkan bola muntahan di bibir gawang. Hasil ini menjadi modal penting bagi asuhan Thomas Tuchel untuk memperebutkan tiket partai puncak Piala Dunia 2026. Inggris sendiri akan menghadapi Kroasia pada laga perdananya di 17 Juni mendatang. Pemirsa, Maroko menggelar latihan jelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Ujian berat dihadapi Maroko karena cederanya 3 pemain mereka. Timnas Maroko menggelar latihan pemantapan jelang mengarungi Piala Dunia 2026. Bermarkas di New Jersey, Amerika Serikat, skuad asuhan Mohamed Al-Wahbi menjalani latihan ringan guna menjaga kondisi menatap laga pembuka menghadapi tim kuat Brasil. Meski begitu, Maroko didera absennya 3 pemain mereka dalam latihan kali ini. Abdel Sama Al-Zalzuli, Nasser Mauzraoui, dan Ana Salahuddin harus absen pada latihan kali ini. Ketiga pemain harus bergabung pada latihan khusus pemulihan cedera. Tim kesehatan terus memantau kondisi ketiganya guna menentukan status mereka dalam tim pada gelaran Piala Dunia 2026. Maroko tergabung di grup C bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan akan menjalani laga pembuka menghadapi tim kuat Brasil pada 14 Juni mendatang di Stadion New York, New Jersey.
Pemirsa, Portugal meraih kemenangan dalam laga uji coba internasional terakhir sebelum terbang ke Amerika. Cristiano CS berhasil menaklukkan Nigeria di kandang sendiri dengan skor 2-1. Pada laga uji coba internasional yang digelar di Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Portugal, tim asuhan Roberto Martinez mendominasi sejak awal laga. Dengan mengandalkan ball possession dan rotasi posisi, Portugal berhasil menciptakan serangan dari umpan terobosan dari sisi kanan yang berhasil dimanfaatkan oleh Pedro Neto menjadi sebuah gol pembuka. Skor 1-0 untuk Portugal. Enggan dipermalukan di kandang lawan, Nigeria tekan Portugal dengan serangan balik cepat dan melesatkan umpan silang dari arah kiri yang berhasil membuahkan gol penyama kedudukan melalui sontekan keras Akor Adams. Kembali bangkit, Portugal mengunci kemenangan dengan gol yang diciptakan oleh Francisco Conceição melalui ruang terbuka di kotak penalti dan mengarahkan bola ke sudut gawang yang sulit dijangkau kiper Nigeria. Skor akhir 2-1 untuk Portugal. Dengan hasil ini, Cristiano CS menatap optimis laga perdana Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang kontra Kongo. Cristiano Ronaldo akan menjalani Piala Dunia ke-6-nya. Pada Piala Dunia kali ini, CR7 berpeluang mencetak rekor untuk mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo digadang bisa mencatatkan rekor Piala Dunia 2026. CR7 berpotensi mampu mencetak gol di 6 gelaran pesta sepak bola dunia. Ini menjadi Piala Dunia ke-6 untuk CR7. Pada 5 edisi Piala Dunia sebelumnya, Ronaldo selalu mencetak gol. Pemain 41 tahun tersebut menjalani debutnya di Piala Dunia 2006. Pada debutnya, Ronaldo mampu mencetak 1 gol untuk Portugal. Golnya dilesakan ke gawang Iran lewat titik putih saat Portugal mampu menang 2-0. 4 tahun berselang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, penyerang Al Nassr itu kembali mencetak 1 gol. 1 golnya disarankan ke gawang Korea Utara saat Portugal melumatnya dengan skor telak 7-0. CR7 kembali mencetak 1 gol pada edisi Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brazil dan 2022 di Qatar. Masing-masing 1 golnya disarankan ke gawang Ghana. Gol terbanyaknya dicetak saat berlaga di Piala Dunia 2018 Rusia. CR7 mampu membubuhkan 4 gol. Ronaldo mencetak hat-trick kala bertemu Spanyol saat 1 golnya dilesakkan saat melawan Maroko. Ronaldo memiliki kesempatan kembali mencetak gol pada Piala Dunia kali ini dan menorehkan sejarah mencatatkan namanya pada 6 gelaran pesta terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 akan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Portugal akan bersaing di grup J bersama Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Skuad besutan Roberto Martinez akan memulai laga grup J menghadapi Kongo Kamis mendatang di Houston Stadium. Sementara itu, pemirsa, tim Samba Brazil menjalani latihan perdana di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan intensif jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia kali ini menjadi momentum untuk kembali mengulang prestasi Brazil sebagai juara bertahan setelah gagal dalam beberapa Piala Dunia terakhir. Sebanyak 26 pemain di bawah asuhan Carlo Ancelotti mulai menjalani latihan sebelum melakoni sejumlah laga fase grup Piala Dunia 2026. Sejumlah nama besar seperti Gabriel Martinelli, Marquinhos, Ederson, Raphinha, Vini Junior, dan nama lainnya terlihat hadir dalam sesi latihan yang digelar terbuka tersebut. Sementara untuk bintang Brazil, Neymar Junior dipastikan tidak tampil pada laga perdana di fase grup usai mengalami cedera pada sesi latihan timnas Brazil sebelumnya.
Nantinya, Brazil akan menghadapi tim kuda hitam asal Afrika, Maroko, pada 14 Juni mendatang di Stadion MetLife, New York. Dari catatan, Maroko sempat tampil mengejutkan pada gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar dengan memulangkan Portugal di fase gugur. Pelatih kawakan Carlo Ancelotti merayakan ulang tahun bersama skuad timnas Brasil. Perayaan sederhana dilakukan kala Brasil menjalani latihan menatap laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti merayakan ulang tahunnya yang ke-67 di lokasi latihan mereka jelang Piala Dunia 2026. Suasana hangat perayaan sederhana dilakukan para pemain dengan berbaris membentuk sebuah lorong dan sang pelatih berlari menyusuri barisan pemain. Tim nasional Brasil menggelar sesi latihan terbuka di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat sebagai persiapan menghadapi laga perdana Piala Dunia 2026 menghadapi Maroko minggu mendatang. Meski tanpa dihadiri Neymar Junior yang tengah dalam pemulihan cederanya, namun Ancelotti menegaskan penyerang Santos tersebut tetap menjadi bagian penting dari rencananya. Brasil mengincar kemenangan pada Piala Dunia kali ini. Sebelumnya, Brasil meraih gelar juara dunia terakhir pada tahun 2002. Selecao kini berupaya mengakhiri penantian 24 tahun untuk meraih gelar ke-6 yang akan memperpanjang rekor mereka. Ya, jelang dimulainya Piala Dunia 2026 di benua Amerika, antusiasme masyarakat dunia mulai terlihat termasuk di Indonesia. Di Bangkalan, Jawa Timur, pendukung tim-tim peserta Piala Dunia mulai berburu pernak-pernik, utamanya jersey atau kostum timnas negara peserta. Antusiasme menyambut pagelaran Piala Dunia mulai terasa di sejumlah toko olahraga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penggemar sepak bola dari berbagai usia kini mulai berburu pernak-pernik Piala Dunia. Salah satu yang paling banyak diburu masyarakat adalah jersey timnas negara peserta yang akan berlaga di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Antusiasme masyarakat ini menjadi berkah bagi pelaku UMKM yang selama ini memiliki usaha di bidang olahraga khususnya. UMKM di Kabupaten Bangkalan khususnya yang bergerak di bidang olahraga bisa tumbuh itu diserbu oleh seluruh fan atau penggemar dari timnas negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Yang banyak dipilih jersey apa biasanya? Sama sih, tapi masih cenderung Argentina, Portugal, tim-tim negara besar ya, masih negara Eropa. Diprediksi peningkatan penjualan akan mencapai puncak saat Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, tapi ingat, pesta bola internasional ini tidak boleh dijadikan ajang judi. Polri berjanji bakal mengaktifkan Satgas yang akan berpatroli memantau aktivitas para mafia judi bola. Piala Dunia 2026 resmi dimulai Jumat besok. Ajang pesta sepak bola dunia ini disambut antusias seluruh negara termasuk Indonesia. Acara nonton bareng pun mulai bermunculan dari mulai di kafe, restoran hingga ruang keluarga. Termasuk kantor Polres hingga Polsek yang memfasilitasi nobar Piala Dunia 2026 secara gratis. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polri juga akan mengaktifkan Satgas Mafia Judi Bola yang marak bermunculan. Akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah. Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat. Piala Dunia 2026 berlangsung 12 Juni hingga 19 Juli, digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pesta bola 4 tahunan ini akan diikuti 48 negara. Tim Liputan iNews melaporkan.